Karma tabur tuai buat seseorang yang udah nyakitin zodiak siapa kali ini aku sapal ya. Karma seseorang buat yang udah nyakitin zodiak Aries. Karma apa sih yang sedang dia hadapin gitu ya, tabur tuai. Orang yang udah nyakitin zodiak Aries saat ini, apa yang dia rasakan di keadaannya, apa yang sedang dialami. Ini kartunya ya, kita buka ceritanya. Karma tentang sesuatu tindakan, tiba balik dari suatu tindakan gitu, tindakan kejahatan, tapi ya bukan kejahatan sih, lebih ke menyakiti mungkin ya, menyakiti perasaan seseorang, menyakiti hati seseorang, dia dengan sengaja gitu ngelukai. Ini kartunya, kita buka ceritanya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Karma orang yang udah nyakitin zodiak Aries bulan Maret April ini, apa sih yang sedang dia rasakan di keadaannya. Karmanya, jadi saat ini dia mendambakan orang yang bersama dia, pengen punya tujuan gitu ya buat hidupnya. Orang berarti kalau pengen punya tujuan gini, keadaannya sendiri gitu Kak. Pengen punya orang yang bisa bareng-bareng buat maju ke depan. Karena saat ini emang gak punya tujuan mau kemana gitu ya. Harus gimana, mau kemana. Saat ini kesepian. Kesepian gitu, merindukan sosok yang punya rencana buat percintaannya, buat kehidupannya di masa depan. Hambar ya. Sampai bulan April hambar. Hambar teh sepi sendiri. Sepi sendiri, terus lihat orang punya tujuan ngelamun gitu ya, menginginkan. Ini sebenarnya tujuan punya, dia mau kemana gitu ya, tapi kalau sendiri buat apa. Ini karma berarti tadinya ditinggalkan sama, meninggalkan zodiak Aries, bisa di keadaannya saat ini dianya mendambakan sosok yang bisa bersama dia maju ke depan, punya rencana masa depan, punya tujuan yang baik untuk kedepannya, pengen gitu ya, pengen punya tujuan seperti itu. Saat ini dia nggak ada arah tujuan, nggak boro-boro arah tujuan gitu ya. Orang yang bersamanya juga kemana, sama siapa gitu ya, tujuan sendiri gitu. Kita buka aja energinya seperti apa sih di keadaannya gitu ya. Ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading. Terus jangan lupa subscribe channelnya Rizky Tarot ya, buat cerita panjangnya aku upload semua di channel YouTube-nya. Ini kartunya, rasa kecewa yang dia rasakan saat ini. Kecewa karena emang hidupnya monoton ya, kayak nggak ada perkembangan di keadaannya. Kecewa gitu karena rasa kecewa yang terjadi. Dianya kecewa karena apa? Karena rencana ke depan, nggak ada rencana ke depan. Dia kecewa sama kehidupan saat ini. Ada rasa kecewa kayak yang orang lain udah maju duluan, orang lain udah punya pasangan, dia cuman ngeliatin aja gitu ya. Ada orang yang cerita kebahagiaan, ikut bahagia, dalam hatinya sedih. Ada orang yang tentang kesedihan, cerita tentang kesedihan, dia ikut sedih gitu. Intinya cuman bisa melihat aja kehidupan orang yang punya tujuan. Justru berbahagia orang yang udah punya tujuan ke depannya, walaupun keadaannya emang lagi ada masalah, lagi ada konflik, biar bisa bangkit lagi ya. Ini dia nggak ada Kak, cuman diam aja ya, ngelihat orang ada kemajuan, ngelihat orang ada permasalahan, diem. Tapi di dalam hatinya kosong gitu, kosong sendiri, merindukan orang yang bisa bersama dia itu. Kartu paling bawah apa sih? Kartu yang paling berpengaruh di keadaan dia tersakiti sama pemikiran sendiri Kak. Ternyata ya gitu. Di saat dianya sendiri berasa mungkin ya, karena kesepian, di dalam pikirannya kayak nyalahin diri sendiri gitu. Kok aku jadi seperti ini, kok aku jadi begini gitu. Apakah dia sadar sama dianya udah nyakitin zodiak Aries di keadaan sebelumnya?
mungkin bisa dibilang sadar ya, tapi mau gimana lagi, nasi udah menjadi bubur, mau nggak mau ya udahlah. Zodiak Aries pergi, dia juga nggak bisa apa-apa, cuman bisa tersenyum sama dadah, mungkin nyalahin diri sendiri di keadaannya dengan penyesalan itu gitu ya. Makanya saat ini arah tujuannya nggak jelas mau kemana. Yang ngalangin keadaan dia apa sih sebenarnya? Yang ngalangin keadaan dia ya tujuannya. Jadi gini Kak, ini rasa kecewa yang ada. Rasa kecewa yang ada, orang yang datang ternyata hanya sekedar singgah aja gitu ya. Datang kayak dia sama orang yang datang, kita maju yuk, hidup bersama nanti di depan kita gini. Oh iya hayu, ada bahagiaan, ada, nggak taunya ditinggal gitu. Datang lagi punya rencana apa, nggak taunya ditinggal lagi. Berarti apa yang dia jalanin, apa yang dia rencanakan selalu gagal ya. Tentang jangka panjang, tentang pemikiran, tentang rencana masa depan yang dia idam-idamkan. Tapi ternyata orang yang datang hanya sekedar lewat aja, itu numpang lewat, datang ngasih kebahagiaan, hilang lagi, datang ngasih kebahagiaan, hilang lagi. Capek gitu ya, capek memulainya, capek mungkin ngomong merencanainnya, capek gimana sih, kayak orang tuh udah seneng gitu ya punya orang yang datang, kita besok nanti rencana ke depan gini, hayu aku gini, oh iya kamu gini gitu. Udah ngerencanain sesuatu, hilang orangnya. Kan gimana sih rasanya? Seperti itulah ya, rasakan aja sendiri gimana kalau keadaannya seperti itu. Ini karmanya tadinya nyakitin zodiak Aries seperti itu. Kita buka energinya ya, itu baru di keadaan. Sambil kita buka energinya, silahkan klik aja link. Yang nggak belanja juga nggak apa-apa, yang penting udah lihat-lihat aja dulu sambil dengarkan readingannya. Ya berjaga Kak, nunggu sampai saat ini gitu ya. Udah lama belum ini kejadiannya. Sampai saat ini dia nunggu orang yang benar-benar tepat ya. Sampai dianya nggak yakin gitu, ini aku bisa ketemu nggak sama belahan hatinya atau sama seseorang yang benar-benar ikhlas tulus. Mungkin di keadaan ini kalau zodiak Aries lihat dia udah punya orang lain, itu nggak ada. Cuman orang yang selewat aja, yang kayak dikasih rencana kebahagiaan, gak taunya hilang. Saat ini dia yang dia rasakan di keadaannya lagi menunggu seseorang yang emang benar-benar tepat gitu ya. Tapi sampai kapan mau nunggu gini, terus dari kapan gitu ya, apakah udah lama, apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Berjaga gini, nunggu gini, apa berharap ada orang yang benar-benar bisa benar-benar tulus gitu ya ngedampinginya untuk perubahan hidupnya, untuk kedepannya, untuk rencana-rencana dia yang mungkin rencananya banyak tapi nggak gimana mau diwujudkan. Soalnya rencananya bukan rencana dia sendiri maju ke depan ya, rencana punya seseorang yang bisa bareng. Kalau punya rencana seseorang yang bisa bareng untuk ke depan harus ada orangnya. Itu nggak ada orangnya gimana mau ngerencanain. Pengen ada perubahan intinya di kehidupannya. Yang tadinya sendiri gitu ya, pengen jadi berdua buat maju ke depan. Untuk hubungan lah intinya, untuk pacaran, pernikahan, bareng gitu ya, rumah tangga. Pengen ke situ rencananya, tapi nggak ada yang benar, nggak ada yang benar-benar serius gitu. Cuman sekedar hanya lewat aja. Keadaan sebelumnya dia masih ketakutan buat memilih, ketakutan buat milih, ketakutan kalau ada orang yang datang, takut seseorang hanya sekedar singgah aja gitu ya. Banyak ketakutan lah pokoknya. Berarti kalau ketakutan gini, ini bukan sekali 2-3 kali gitu ya, orang yang datang ke dia pergi, dianya udah habis-habisan, ataunya hilang lagi, datang lagi gitu, lagi hilang. Sebelumnya udah nyampe ke titik trauma, ke titik takut gitu ya, takut dimana dia didatangin seseorang, dianya nggak mau,
buat menerima karena masih takut sama kayak kejadian kemarin lagi gitu. Dia udah habis-habisan, udah ngomongin rencana, udah habis-habisan ngeluarin apa aja, nggak taunya cuman dibohongin gitu ya. Langsung pergi. Targetnya ini ada rasa lelah, capek sama harapan sama keinginannya gitu ya. Capek karena harapan, karena keinginannya, terus tersakiti juga sama pikiran-pikiran sendiri. Makanya target kedepannya ya udahlah, lelah juga gitu ya. Orang lelah, berarti kalau lelah gini emang harus ada yang dia perbaiki. Dari mana? Mungkinkah harus minta maaf dulu ke zodiak Ariesnya, atau mungkin emang harus diperbaiki dari dirinya, ada kesalahan di dirinya. Soalnya target kedepannya juga capek gitu Kak, capek dianya, lebih ke udahlah nggak mau mikir lagi, nggak mau lagi punya rencana ke depan, nggak mau lagi ngomongin rencana ke depan sama seseorang gitu ya. Yang ada diam. Ini keadaannya dia, keadaan sekitarnya gimana, ngedukung nggak sih buat keadaan dia gitu ya. Keadaan sekitarnya ini sebenarnya ngerasa bahagia ya bareng sama seseorang di sini, cuman mungkin karena ketegasan dia yang bikin orang lain gak suka. Jadi ketegasan teh kayak keras kepala, keras pendirian gitu. Makanya orang yang datang bisa aja ini bukan sekedar coba-coba ya, orang yang datang teh emang benar mau, tapi ngelihat sifat karakter dianya buat kedepan ini apakah bisa seperti ini gitu ya, kayak yang jauh dari pikiran orang-orang yang ada ngedeketin dianya. Kadang beda frekuensi mungkin ya, beda frekuensi. Yang orang yang nyakitin zodiak Aries ngerencanain gimana, seseorang yang datang ngerencanain seperti apa gitu, beda. Tapi mungkin tujuan sama lah, untuk kebahagiaan bersama di depan ya. Ini tentang ketegasan yang bikin gak bisa mensyukuri orang yang dekat sama dia. Ketegasan bisa, keras sama pendirian bisa. Jadi kalau punya pengennya A gitu, nggak bisa dengar omongan orang lain, bisa. Orang yang bahaya nggak bisa dengerin omongan orang lain ya. Bahaya teh kalau dia rencananya nggak baik ke depannya, terus dibilangin nggak bisa dengar omongannya, terus biasanya jatuh sendiri. Udah jatuh dianya baru sadar gitu. Bahaya sebenarnya orang yang nggak bisa dengar omongan orang lain. Yang ditakutin apa sih? Yang ditakutin tentang target dari segi keadaan. Ini sebenarnya yang ditakutin tujuannya ya, dari segi uang, dari segi keadaan, apakah ada kebahagiaan di depan yang dia omongin, yang dia rencanakan, kayak yang bohong gitu ya, kayak yang orang lain gak percaya ini beneran gitu. Orang yang udah nyakitin Aries punya rencana seperti itu, apakah kedepannya benar gitu ya. Kalau dipikir-pikir, uang dari mana, keadaan dari mana, makanya kebanyakan ditinggalin. Terus susah sih, soalnya apa, ini beda frekuensi ya, beda pemikiran, beda pemahaman dari orang yang nyakitin Aries sama orang-orang yang ngedekatnya. Makanya pergi. Kalau dilihat dari keadaan sebenarnya ada baiknya juga gitu. Soalnya kalau dipaksakan bersama gak akan nyambung. Mana seperti itu, dianya belum nemu orang yang tepat sebenarnya, tapi dianya udah capek duluan. Karena apa? Kenapa yang datang silih berganti? Karma tabur tuai. Biar dianya sadar mungkin ya letak kesalahannya di mana dulu meninggalin Aries di keadaan dia. Target kedepannya ini nunggu ada keajaiban. Kalau nunggu ada keajaiban gini, biasanya gini ya. Ini orang yang nyakitin Aries saat ini punya rencana ke depan, tapi keadaan seperti ini gitu. Tapi kalau dianya udah up, udah naik, udah ada perubahan, pasti orang-orang sekitar ngedeket. Cuman niatannya gimana nanti ke depannya aja gitu. Kalau keadaannya gitu ya, bisa aja orang yang ngedekatnya niatan cuman lihat hartanya aja, uangnya aja. Seperti itu di keadaannya ya. Orang yang udah nyakitin zodiak Aries ternyata sebenarnya kehidupannya hampa sendiri gitu ya, nggak ada perubahan di keadaannya. Terus udah pernah nyoba juga gagal lagi, karena mungkin dia susah buat koreksi dirinya.
Seperti itu ya Aries, terima kasih banyak yang udah saksikan terus readingannya, yang udah masuk ke channelnya Rizky Tarot, makasih banyak. Yang udah aktifin tombol lonceng, makasih banyak. Yang udah subscribe, share, like, komen, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.